Karena ada sahabat kita, saya merakit power cuma 3 set bisa menghajar spekar ukuran sekian-sekian, ya bagus, mantap, tidak masalah, lanjutkan. Terus untuk di bagian key draper, karena key draper ini banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita maupun melalui kolom komentar ataupun di bagian WA. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk di bagian key draper semuanya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi mohon maaf untuk suara saya hari ini agak tidak beres karena posisi tiba-tiba suara langsung hilang, ya saya tidak tahu juga, entah itu pengaruh panas dalam, entah itu pengaruh kecapean atau gimana, saya kurang tahu juga. Karena alhamdulillah untuk tamu setiap hari berdatangan, minta dibuatkan ini, minta upgrade ini dan itu. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mempercayai saya untuk di bagian power-powernya. Video sekali ini hanya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat karena banyak sekali dipertanyakan dengan sahabat-sahabat, Bang, saya ingin merakit power menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase 32. Trafo 10 ampere 32 itu 10 ampere besar atau 10 ampere kecil. Jadi kalau sepengalaman saya biasanya kalau untuk 10 ampere tulisan 32 volt itu bukan 10 ampere besar, itu 10 ampere kecil. Jadi 10 ampere kecil itu cocoknya menggunakan 2 atau 1 set di bagian transistor dan bisa menggunakan 2 atau 4 relco untuk di bagian power supply-nya. Bisa menggunakan 4700 dikali 50 boleh, tidak masalah. 10.000 dikali 50 juga boleh, tidak masalah. Karena voltase trafo 32 volt, boleh kita menggunakan untuk di bagian elko itu 50 volt. Jadi kalau untuk yang lain di bagian mikro atau UF-nya itu bebas. Boleh menggunakan 4.700, boleh menggunakan 10.000, boleh menggunakan dan selebihnya itu. Boleh, tidak masalah buat sahabat-sahabat. Karena hal ini sangat banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat di luar sana. Tapi kalau sahabat merakit sebuah power menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase 47 volt, boleh sahabat menggunakan transistor paling banyak itu 4 set. Jadi dari 2 set sampai 4 set itu boleh. Kenapa harus 4 set? Karena ada komentar sahabat-sahabat 2 atau 3 set aja udah menggelegar. Karena satu, mengapa saya sarankan sampai 4 set per mononya? Berharap untuk di bagian power tidak terlalu panas kalau kita menghajar dalam durasi lama. Memang kalau kita berpikir untuk di bagian transistor menggunakan 2 set, 3 set atau 4 set atau lebih, pasti ada nilai min plusnya. Jadi buat sahabat-sahabat tergantung dari sahabatnya lagi. Mau menggunakan transistor sedikit boleh, tidak masalah, aman-aman saja. Boleh menggunakan transistor yang lebih banyak juga tidak masalah, tergantung dari sakunya sahabat lagi. Karena ada sahabat kita, saya merakit power cuma 3 set bisa menghajar spekar ukuran sekian-sekian, ya bagus, mantap, tidak masalah, lanjutkan. Tapi kalau versi saya cari aman juga, bos. Jadi 1 bertenaga, 2 tidak terlalu cepat panas. Karena untuk di bagian transistor itu semakin banyak transistor itu panasnya berbagi. Jadi tidak terfokus hanya 2 transistor atau 4 transistor. Dia berbagi karena beban spekar apalagi menggunakan karakter suara bass itu kan sangat luar biasa untuk di bagian bebannya. Jadi boleh sahabat mau menggunakan 2 set boleh, 3 set boleh, tidak masalah. Yang penting disesuaikan dengan bebannya. Terus untuk di bagian key draper, karena key draper ini banyak sekali dipertanyakan oleh sahabat-sahabat kita maupun melalui kolom komentar ataupun di bagian WA. Jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk di bagian key draper semuanya bagus.
Tidak ada yang tidak bagus. Mau menggunakan 504, oke, tidak masalah. Mau menggunakan 506, oke, boleh, tidak masalah. Mau menggunakan di atas dan selebihnya itu bebas. Semuanya tidak ada masalah. Yang terpenting itu jangan sahabat terfokus kepada tulisan dan berharap buatnya sama seperti tulisan. Karena sangat banyak sekali sahabat kita ini terkecoh dengan tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Tapi ada baiknya sahabat sempurnakan di bagian merakitnya, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena di luar sana, di luar rumah saya, itu sangat banyak sekali power-power berdatangan yang minta di-upgrade-kan dan minta ini itu. Ya, alhamdulillah, kepercayaan sahabat-sahabat sangat tinggi. Walaupun saya kerja dalam posisi masih belajar dan tidak bagus-bagus amat, tapi demi menjaga kualitas itu harus yang saya jaga. Terus di sini ada lagi buat sahabat-sahabat, mungkin sangat penting juga saya bicarakan di sini. Untuk merakit power, usahakan kalau memang sahabat-sahabat itu pesan, katakanlah pesan power dengan sahabat-sahabat, minta semuanya super baru atau barang-barang baru. Jadi sahabat usahakan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar itu benar-benar barang baru. Jangan sahabat biasakan menggunakan barang-barang bekas. Salah contohnya aja seperti skrup dan lain sebagainya. Jangan sahabat biasakan, karena dari hal kecil lah bisa menjadi hal besar. Karena apa? Kalau kita biasakan merakit pesanan dari sahabat-sahabat yang tahunya kita merakit barang baru, tahu-tahu ada barang selipan, barang-barang bekas, bukan tidak boleh. Mungkin sahabat yang pemesan tidak tahu, mungkin sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Diri kita sendiri itu tahu. Jadi kalau diri kita sendiri itu tahu, otomatis sahabat merasa bersalah. Lain halnya kalau sahabat-sahabat sudah terbiasa seperti itu, dia tidak pernah merasa bersalah. Oke-oke aja, mau barang bekas kayak barang apa, kayak dihajar terus, karena dia sudah terbiasa, jadi tidak pernah merasa bersalah. Tapi usahakan buat sahabat-sahabat pemula, karena sahabat-sahabat pemula itu sangat banyak sekali bertanya, "Bang, bagaimana sih Bang? Saya ingin tahu komentar-komentar dari Abang tentang cara merakit power dan lain sebagainya." Jadi kalau buat saya untuk merakit power itu satu, utamakan kejujuran. Jadi kalau masalah waktu itu tergantung dari kita. Kadang-kadang kan kita merakit power tidak semuanya berjalan mulus. Kadang-kadang ada aja hambatan, kadang-kadang ada aja halangan, kadang-kadang ada aja kegagalan demi kegagalan. Jadi itu sudah menyita waktu. Belum lagi kita mencari kerusakan karena kegagalan. Belum lagi kita membeli komponen, itu sudah butuh waktu dan lain sebagainya. Jadi wajar. Tapi usahakan tingkat kejujuran buat sahabat-sahabat, khususnya bagi yang pemula. Kalau buat senior saya mohon maaf. Bukan maksud hati untuk menggurui, ini saya menjawab pertanyaan buat yang pemula, karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya ingin berkecimpung di bidang power, khususnya menerima order. Ya alhamdulillah, berkat video-video saya ada yang sedikit lebih paham, berkat video-video saya ada sedikit yang lebih bisa. Jadi alhamdulillah juga saya ucapkan video saya sedikit bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan sepaling tidaknya bisa membuka lowongan kerja buat sahabat-sahabat, khusus buat sahabat-sahabat yang hobi di bidang elektronik. Jadi usahakan dari hal kecil. Jadi dari kita membeli barang, usahakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi jangan pernah kita janjikan barang seperti ini lalu kita belikan barang seperti ini. Itu yang perlu sahabat jaga, karena dari hal seperti itu ujung-ujungnya sahabat bisa terbiasa. Nah, saking terbiasanya itu nanti sahabat berbuat seperti itu, jadi seakan-akan tidak jadi masalah. Jadi tidak ada jadi beban buat sahabat-sahabat. Dan terulang untuk si A, untuk si B. Tapi perlu sahabat ketahui, lambat laun pasti akan ada efeknya buat diri sahabat ataupun keluarga-keluarga sahabat, khususnya yang sudah punya anak, istri dan lain sebagainya. Karena sedikit banyaknya itu uang yang kita terima itu tetap menjadi darah daging, maupun dari istri, maupun dari anak dan diri kita sendiri. Nah, itulah halnya sahabat yang harus jaga. Jadi jangan pernah kita mengakali untuk di bagian konsumen. Jadi usahakan buat sahabat-sahabat merasakan diri sendiri dulu. Kalau diri sahabat dibohongi seperti itu, bagaimana orang lain? Nah, kalau diri sahabat dibohongi seperti itu, merasa tidak enak, merasa jengkel dan lain sebagainya. Demikian juga teman-teman kita yang lain. Karena kita satu, walaupun rambut sama hitam, kemungkinan berbeda pikiran. Jadi syukur-syukur kalau orang itu bisa menerima dengan ikhlas. Tapi kalau orang itu tidak bisa menerima dengan ikhlas, ya mungkin ya ada kata orang Melayu itu sumpah sekapahnya. Ya,
banyak sikit pasti ada embelnya, entah itu jadi penyakit dan lain sebagainya. Jadi buat sahabat-sahabat, banyak sekali hal-hal seperti itu yang sudah terjadi di luar sana. Lain permintaan, lain yang dikirimkan, lain permintaan isi di dalamnya, lain yang dipasangkan. Jadi hal itu sering saya dapatkan, karena untuk di tempat saya ini alhamdulillah rakitan demi rakitan sahabat-sahabat itu sudah pernah saya tangani semua. Jadi kadang-kadang saya mendengar dari keluhan dari konsumen sahabat sendiri. Itu bang, padahal saya bukan minta seperti ini bang, saya minta seperti tapi dipasang seperti ini bang. Ya tapi mau diapakan, ya udah ikhlas lah, itu kena yang bagus. Coba kalau kena yang tidak bagus pemikirannya, mungkin mungkin sahabat-sahabat mungkin sudah disumpah dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itulah yang perlu sahabat hindari. Jadi jangan dibiasakan dari hal kecil, karena dari hal kecil bisa menjadi besar. Jadi usahakan untuk lebih jujur, jangan hanya sekedar memikirkan keuntungan kita pribadi, pikirkanlah kepuasan orang lain. Kalau kita memikirkan kepuasan orang lain, walaupun kita bertempat di ujung atau di dalam hutan, kita pasti dicari orang. Tapi kalau kita sering membohongi orang, mengakalkan kualitas dan lain sebagainya, walaupun kita di tepi jalan sekalipun, kita pasti dilewati orang. Nah, hal seperti itulah yang saya hindari buat sahabat-sahabat, khususnya bagi yang pemula. Jadi yang bagi pemula ini masih mudah untuk membentuk. Karena saya dulu juga orangnya pemula, jadi saya tidak mau menyerah dengan begitu saja. Saya coba begini, salah, begitu salah, tapi saya terus mencoba. Karena saya mempelajari power itu kurang lebih 5 tahun baru berani menerima order, bos. Jadi saya buat untuk pakai sendiri, saya tes efeknya apa. Jadi saya coba membuat power lagi, saya tes menggunakan speaker ini efeknya apa. Nah, setelah dapat bagaimana efeknya, berjalan waktu sampai 5 tahun, itu baru saya berani menerima order. Nah, yang sahabat kenal, yang sahabat ketahui itu semenjak saya main di dunia YouTube. Karena saya bekerja di bidang elektronik itu dari tahun 96. Tapi itu tadi, saya sering menjaga perasaan orang. Jangan sampai orang ini merasa kecewa dan lain sebagainya. Karena kalau orang sudah merasa kecewa, tidak ada ampun, bos. Bahkan dia lihat muka kita aja mungkin udah nek. Tapi kalau orang senang sama kita, ya walaupun muka saya hancur seperti ini, kemungkinan masih ada yang senang. Ya mudah-mudahan. Jadi saya pun selalu berdoa, mudah-mudahan saya terus dijaga untuk di bagian hati. Walaupun saya kelihatan orangnya seperti ini, tapi saya selalu menjaga kualitas hati saya. Saya tidak mau ketatang-ketenteng, memakai kopiah dan lain sebagainya. Walaupun saya sholat, itu pakaian sholat langsung saya buka dan saya ganti lagi pakaian seperti ini. Saya tidak mau sholat itu diperlihatkan dengan orang. Karena saya ingin menjaga kualitas kerja, karena saya ingin menjaga diri saya, karena saya ingin menjaga kualitas keimanan saya. Jadi semuanya itu harus dijaga. Jadi jangan sampai saya ini ketatang-ketenteng, tapi selalu aja membohongkan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah waktu, masalah janji, itu kadang-kadang ngeleset, padahal saya sudah usahakan semaksimal mungkin bagaimana power sahabat-sahabat bisa selesai dengan tepat waktu, tapi tidak bisa. Karena kenapa? Saya selalu ada tamu, jadi makan waktu untuk menghadapi tamu itu 1 atau 2 jam, apalagi saya kerja sendirian. Otomatis pekerjaan saya terbengkalai dan lain sebagainya, belum lagi capeknya, belum lagi gimananya. Jadi alhasilnya bisa melambatkan waktu kerja. Belum lagi kita memenuhi permintaan keluarga, ada acara keluarga dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jaga. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya itu harus dijaga. Jadi tidak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Khusus buat sahabat-sahabat yang pemula. Kalau yang sudah senior pasti sudah paham karena sudah pernah makan pahit manisnya asam garam. Jadi sahabat-sahabat senior yang udah berpengalaman itu sudah pernah lah mengalami hal-hal apapun yang pernah sahabat alami. Hanya berbeda-beda versi aja. Jadi khusus buat sahabat-sahabat yang baru pemula. Jadi jangan pernah membohongi orang sedikit apapun ataupun barang sekecil apapun. Jadi pesan saya buat sahabat-sahabat seperti itu aja. Dan mohon maaf, bukan maksud hati untuk menggurui video ini saya buat. Karena suara saya sudah habis. Karena terlalu banyak ngomong dengan tamu dan lain sebagainya. 2, badan saya lagi kurang fit. Mungkin saya masuk angin dan lain sebagainya. Jadi hanya ini aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.